13. Diamnya Kai. Kayla membersihkan ikan di wastafel dapur rumah dengan telaten. Bocah berumur 8 tahun itu menyangi ikan segar dengan kedua tangan mungilnya. Kai yang terbiasa membantu embun memasak di dapur membuat gadis kecil itu luwes memegang pisau. Setelah ikan bersih, Kayla membuat bumbu, memarinasi ikan. Selagi menunggu bumbu meresap, Kayla mengeluarkan sayur dari kulkas, memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu mencuci bersih, menyiapkan bumbu, dan mulai memanaskan wajan. Kai menggoreng bumbu. Setelah harum, Kai memasukkan sayur. Sementara menunggu sayur matang, Kai memanaskan wajan lain mengisi dengan minyak dan mulai menggoreng ikan. Kayla berpindah pada wajan sayur di sebelahnya menggoreng ikan. Memasukkan garam dan penyedap rasa. Kai mengetes rasa. Setelah dirasa pas, Kayla mematikan kompor. Tinggal menggoreng ikan, ucapnya bersemangat. Siang itu, Kayla memasak di rumah Mama Yura yang sedang libur kerja. Karena hamil itu, bermalas-malasan di kamar, Kayla lah yang dia minta membersihkan rumah dan memasak, mual dan lelah. Katanya, jika memasak atau mengerjakan pekerjaan rumah, hingga memaksa gadis kecil itu mengerjakan semuanya. Sudah hampir beberapa hari ini, Kayla tak sempat ke panti karena kesibukannya di rumah. Sudah hampir 2 bulan lamanya sejak Yura dinyatakan hamil, Kayla yang mengerjakan pekerjaan rumah. Sepulang sekolah, tentu saja entusak itu semua inisiatif Yura dan tanpa sepengetahuan suaminya. Yura tak ingin jatahnya berkurang karena harus membayar ad untuk membersihkan rumah. Tak ada anak dari wanita dekil itu numpang tinggal di sini. Dengan sedikit ancaman, bocah itu pasti menurut, begitu pikir Yura. Setelah masakan matang semua dan peralatan tercuci bersih, Kayla bersiap hendak ke panti. Dia pergi melewati Yura yang saat itu sedang bermain HP di ruang tamu dengan TV yang menyala. Mau kemana? Tegurnya melihat Kayla ngeloyar begitu saja tanpa pamit padanya. Mau ke panti Mama Yura? Kerjaan rumah sudah beres belum? Sudah, Ma. Ya sudah. Pergi sana, menyodorkan tangannya ke arah Kayla. Kayla mencium tangan Mama Yura, pulang sebelum jam 5. Jangan sampai ayahmu marah, sambungnya ketus. Kayla berjalan ke jalan aspal depan. Di sana ada pangkalan ojek. Setelah naik ke atas motor, Pak Ojek mengantarnya ke panti. Sesampainya di panti, embun masih bekerja di resto. Kai hanya bertemu dengan Cati yang sudah sangat menunggu dan rindu bermain bersama dengannya. Kai, kenapa kamu jarang datang kemari? Cati menyambut dengan protesan dan cemberut di wajahnya. Kayla tersenyum lebar. Sahabatnya yang satu ini memang dikenal manja, namun berhati baik. Iya, maaf. Aku sibuk belajar untuk ujian cat, beralasan. Kenapa tidak belajar di sini saja? Di rumah lebih bisa konsentrasi. Di sini nanti kamu gangguin, nyinyir. Tertawa. Kay memukul pelan tubuh Kay. Kay tertawa. Kedua gadis kecil itu sudah asyik bercanda dan bermain bersama. Kayla tidak pernah bercerita pada siapapun jika dia di rumah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia membersihkan rumah, ia memasak, hanya mencuci saja yang tidak. Yura memutuskan untuk melondrinya saja karena Kayla tak bisa melakukannya. Kayla pernah membuat bajunya yang mahal itu bolong saat menyetrika, sampai Yura harus menghukumnya. Dan tentu saja Danu tak tahu Yura akan bersikap manis pada Kai di depan Danu. Namun berbeda jika Danu tak ada, Kai diperlakukan bak babu di rumah ayahnya sendiri. Karena bagi Yura, Kai hanyalah beban. Danu yang bersikeras ingin membawa Kai, meski hak asuh Kai atas nama embun. Sudah perjanjian mereka, jika ingin Kai dibiayai, Kai harus tinggal dengan ayahnya.
Pukul 15 Embun memarkirkan motornya di halaman panti. Kay sudah berdiri di teras utama menunggu ibunya, Embun. Tersenyum lebar melihat anak gadisnya yang sudah beberapa hari ini tak ditemuinya, gurat bahagia terpancar di wajah kusam Embun. Wajah lelahnya telah tergantikan melihat Kay di sana. "Kay," serunya. Ibu kangen, berlari memeluk Kayla. "Kay juga, Bu." Embun melonggarkan pelukannya melihat wajah anak. Gadisnya menciumi wajahnya. "Kenapa kamu jadi tambah kurus, Nak?" Memutar tubuh anaknya. Melihat menyeluruh. "Kay sibuk belajar, Bu, kadang sampai lupa makan," beralasan agar. Ibunya tidak khawatir dengan sedikit menjulurkan lidahnya dan menggigit kecil. Embun menatap haru, senang dan juga sedih. "Belajar yang rajin ya, Kay, tapi kamu tetap harus ingat makan, jangan sampai kena asam lambung," ucap Embun menyentil hidung gadis kecil itu. "Ayo makan sama ibu," ajak Embun membawa Kay ke dapur. Di dapur Kayla, Kati, dan Embun serta beberapa anak panti membuat camilan dan bercengkrama. Mereka membuat mochi dan risol. Sekali digoreng, habis dilahap mereka, Embun pun sesekali menyomot. Sebelum mendarat di piring dan tandas oleh tangan-tangan kecil yang berebut di dapur itu. Begitu saja sudah membuat Embun bahagia, dikelilingi anak-anak. Embun bahkan lupa jika pernah menangisi perceraiannya. Tok tok tok. Suara pertemuan antara dua benda keras terdengar hingga membuat Sisi dapur menoleh padanya. Malvin dengan pakaian kerja yang masih melekat di tubuhnya, berdiri di ambang pintu dapur yang menjadi penghubung dengan halaman samping panti. "Wah, ramai sekali di sini. Apa pasar malam sudah pindah kemari?" ucapnya melihat kericuhan anak-anak di dapur. "Daddy." Chetty berlari menyambut Daddy dengan pelukan. Malvin memeluk dan mengendongnya. Kay menatap mereka dengan pandangan iri. Bahkan ayah Dano tak pernah memperlakukannya begitu. Dia begitu sibuk bekerja dan bersama dengan Mama Yura ketika di rumah. Saat libur pun, ayahnya lebih sering di kamar atau bepergian dengan Mama Yura, membuat Kay lebih memilih ke panti menemui ibunya. "Kay sayang." Embun yang mengerti apa yang dirasakan anaknya itu memanggil, mencoba mengalihkan perhatiannya. "Iya, Ibu." Embun menyodorkan sebuah risol hangat ke mulut Kayla. Kayla menggigit sedikit. Panas, Bu." Protes Kayla meniup risol yang sudah ada di dalam mulutnya. Suara Kay yang sedikit keras membuat Malvin menoleh. Embun terkekeh. "Dari tadi kamu belum makan risol kan?" ucap Embun yang menyadari. Kay dari tadi hanya makan mochi dan sibuk menggulung risol yang akan digoreng. Embun menyuapkan lagi risol ke mulut Kay. Malvin yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua berjalan mendekat. Chetty sudah turun dari gendongan dadinya asyik bercanda dan berebut risol dengan temannya. "Sebentar, Bu, aku masih mengunyah," gerutu Kay. "Kamu mengunyah lama sekali, seperti nenek-nenek kompong saja," ledek Embun dengan tawarnya. Tanpa aba-aba Malvin menggigit risol di tangan Embun yang masih mengambang, membuat wanita itu terlonjak kaget. Merasakan jarinya menyentuh bibir Malvin. "Enak," puji Malvin menatap lembut pada Embun. Membuat hati Embun sedikit bergetar. "Uncle Malvin, itu risol Kay," protes Kay dengan mata membulat. Melihat risolnya dimakan Malvin. Malvin tergelak. "Kamu tidak makan, jadi uncle saja yang makan." Suasana dapur kembali riuh dengan tawa anak-anak dan Malvin yang ikut bergabung. Embun juga sudah kembali menggoreng mochi dan risol secara bergantian dan selalu sama. Sekali anggap, langsung tandas. Malvin berdiri dari duduknya menatap punggung Embun yang sedang menggoreng itu. Perlahan Malvin mendekat sedikit membukukan punggungnya di belakang. Embun berbisik pelan di telinga wanita itu. "I miss you." Embun terdiam. Tentu saja dia kaget
Namun dia tak ingin menunjukkan reaksinya. Malvin menggeser sedikit memutar. Tubuhnya bersandar pada meja beton di samping embun. "You're not." Malvin memang beberapa hari ini tak datang ke panti karena keluar kota untuk urusan pekerjaan. Dia juga tak tahu jika Kyle pun tak datang ke panti beberapa hari terakhir. Malvin masih berdiri di sana, menatap wanita yang masih sibuk dengan penggorengannya. Sok tidak peduli, nggak kangen. Embun menyerah, dia melihat ke arah Malvin. "You're not." "Tidak," ucap Embun pelan. "Tidak bisakah kamu berhenti menggangguku?" "Ah, jadi aku hanya serangga pengganggu buatmu." Embun tertawa lucu. "Berhentilah menggodaku, Tuan. Kamu curang. Bukankah kita sudah sepakat berteman?" "Kenapa?" Masih menggunakan kata itu. Menyipitkan sebelah matanya. Embun tergelak. "Pergilah temani Cati." "Cati sudah punya teman sendiri. Dia tidak membutuhkanku." Menunjuk ke arah Cati dengan dagu. "Jadi sekarang kamu Megit." Terdengar suara keributan di depan panti. Embun dan Malvin menoleh. "Kay, ayahmu mencarimu," ucap salah satu anak panti yang berlari dari pintu yang terhubung dari dalam panti. Wajahnya terlihat tegang dan gusar.